Terima kasih. Selanjutnya kita panggilkan pembicara yang terakhir untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi nanti dengan banyak pembicara ya. Nah, pembicara hari ini akan menutup dengan bahasan juga yang menyimpulkan sepertinya dari semua yang dari pagi kita bahas ya Pak ya. Pak Hari Dewanto, suaranya mana? Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sudah kedengar ya? Laptop saya diserang sama anak saya. Oke, jadi teman-teman, kalau tadi Pak Uri sedang di laut, kalau Pak Hari ini kayaknya lagi di mana Pak? Ah, di pinggir pantai juga. Saya masih di Florida, Mbak Nina, belum bisa balik ini Subhan. karena masih pandemik ya. Senengnya ya, kalau Ya, Pak itu bisa dari penjuru dunia gitu ya. iya betul. Lagi di Ya, bulan, kayaknya tadi belum deh. Oke, iya. teman-teman, kita sambut pembicara selanjutnya akan membahas mengenai Find the Happiness in You. Dan Pak Hari Dewanto ini adalah seorang master trainer NLP, nyentrik, lucu, profesional. Nah, ini dia tagline-nya. Beliau adalah penulis Sajak-Sajak Dewa, Mengaku Islam, kumpulan puisi ya. Kemudian Find the Happiness in You, jadi akan membahas bukunya Pak Dewa ya. Pak Dewa Hari. Kemudian Find the Hypnosis in You. Ini buku juga, buku hipnotis fundamental. Kemudian The Indonesian Encyclopedia of Hypnotherapy. Ini kalau saya kan sertifikat hipnoterapi, tapi kayaknya belum. Kalau belum baca bukunya Pak Hari kayaknya. Belum sah kalau belum baca bukunya Pak Hari ini. Dan beliau adalah trainer hipnotis dan founder Kampung NLP. Ya, silahkan Pak Hari. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat dari Kampung Hening. Ya, yang pertama terima kasih tentunya Kampung Hening sudah memberikan kita fasilitas untuk sharing ya bersama teman-teman. Berarti ini 15.18 sampai 15.48 ya. Apa ya 15.40 lah, bonus 2 menit. Oke. Teman-teman, sudah seharian kita tadi membahas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan mental kita, gitu ya. Karena memang memperingati kemarin kesehatan mental dunia. Nah, saya izin share dulu. Sebentar. Oke. Ya. Nah, yang pertama, saya ingin tanya dulu ke teman-teman di sini. Kalau melihat dari ini cover dari buku saya, Find the Happiness in You. Kalau teman-teman melihat, silakan di chat. Adakah kesalahan di sana? Adakah teman-teman melihat sebuah kejanggalan pada tulisan itu? Mungkin, oke, silakan di chat. Adakah kesalahan di situ atau ada sesuatu yang menurut Anda salah gitu pada Find the Happiness in You? Oke, ada Mbak Siti, Y hurufnya, ya, betul. Ya, Y yang huruf merah. Betul. Teman-teman begini, judulnya saja sudah jelas, temukan kebahagiaan dalam diri Anda. Kenapa huruf Y-nya di sini ini harusnya kalau dalam bahasa Inggris kan pakai I ya, pakai I bukan pakai Y, bukan pakai Y. Ini sebenarnya saya terinspirasi ketika menonton film The Pursuit of Happiness. Nanti silakan dicek sendiri, cerita mengenai seorang pialang saham namanya Chris Gardner, diperankan oleh Will Smith. Dia seorang single father, punya anak kecil yang diperankan juga oleh anak sendiri, Jaden Smith, kira-kira umur 5-6 tahun. Nah, setiap kali si Will Smith ini, Chris Gardner ini mau bekerja, dia harus menitipkan anaknya di penitipan anak-anak gitu ya. Kalau di sana, di Amerika, yang murah itu dititipkannya di pecinan, Chinatown, karena rate-nya lebih murah. Nah, setiap kali datang dan pulang, Chris Gardner sering melihat ada apa namanya itu sebuah tulisan graffiti ya, graffiti tapi yang salah, yaitu tulisan mengenai pursue happiness dengan Y. Nah, kenapa bisa salah? Karena memang orang Cina bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu, bukan mother tongue. Maka dia melihat kalau happy pakai Y, kebahagiaan menjadi benda ya pakai Y juga. Moral of the story apa? Itu yang terjadi pada diri kita, teman-teman. Kita mencari kebahagiaan itu lebih sering bukan ke dalam diri, tapi keluar diri. Salah kaprah. Nah,
dalam waktu yang singkat ini, 30 menit, izinkan saya untuk sharing sedikit mengenai isi buku ini yang intinya nanti kita menemukan kebahagiaan ke dalam diri kita. Yang pertama tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Nina, thank you Mbak Nina, saya adalah seorang trainer NLP. Memang itu salah satu branding saya yang diberikan oleh peserta training, nyentrik, lucu, dan profesional. Tapi sebenarnya NLP itu apa? Saya akan kenalkan sedikit, serba sedikit. Yang pertama, N-nya adalah neuro ya. Neuro itu adalah jaringan pikiran, jaringan syaraf yang ada dalam pikiran manusia yang berfungsi menerima informasi melalui panca indera. Panca indera itu ada 1, bukan 5 ya. Yang 5 inderanya. Ada mata, nanti dikenal sebagai visual, auditori, telinga, pendengaran, kinestetik, K itu adalah kulit, kemudian ada olfaktori, pembauan, bukan penciuman ya, pembauan, dan gustatori, pencecapan. Hanya dari itu saja, tidak ada dari tempat lain ya. Jadi kalau Anda ada yang merasa melihat dengan indera ke-6, itu bukan indera, tapi itu persepsi. Maka dikenal sebagai extra sensory perception. Itu N. Yang kedua, L adalah linguistik, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi kepada orang lain. Nah, silakan di-chat lagi. Saya tanya, kalau orang lain yang kita ajak bicara itu biasanya disebut sebagai titik-titik bicara. Silakan di-chat, diisi titik-titiknya, diisi coba. Apa kira-kira menurut teman-teman? Titik-titik bicara. Ya, Mbak Idri, lawan. Udah ada yang bisa kawan ya. Sebagian dari Anda menjawabnya lawan, ya. Sebagian besar dari Anda menjawabnya lawan. Oke. Ketika Anda menjawab sebagai lawan, maka di otak Anda orang itu adalah musuh. Maka semanis apapun bibir Anda bicara, bahkan kalau Anda senyum, senyumnya akan menjep seperti Butejo, ya kan? Karena senyumnya senyum yang nggak bagus, dan itu akan dibaca oleh orang yang Anda ajak ngobrol. Maka tidak akan pernah terjadi kesepakatan dan kesepahaman. Baik itu kepada orang terdekat, anak, istri, bahkan kepada diri sendiri. Ketika Anda menganggap bahwa, karena setiap hari kita melakukan self-talk, sebenarnya kita ngobrol. Kalau kita menganggap diri kita adalah lawan, maka tidak akan pernah terjadi kesepahaman pada diri Anda sendiri. Ini yang tidak terjadi mindfulness, tidak terjadi seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak siapa tadi? Mbak Nina tadi nyebutin, Mbak Dama tadi nyebutin, bahkan t-shirt yang dipakai oleh Mas Urip itu mindfulness. Kenapa? Karena bentrok dengan diri sendiri. Ya, maka tadi yang sudah menjawab kawan, nah itu terima kasih. Yuk kita anggap orang lain itu kawan, bukan lawan. Kalau kawan kita selalu hangat dan selalu menerima, maka terjadi kesepahaman. Itu dulu message pertama ya, bahwa orang yang berhubungan dengan kita, termasuk diri sendiri, itu bukan lawan tapi kawan bicara. Yang selanjutnya, programming adalah sebuah operasi perintah yang menghasilkan sebuah output. Artinya segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, pergerakan kita, itu semuanya ada urut-urutan, ada metodologinya. Contoh kita suatu hari bangun tidur melihat kok teras kita mati lampu, maksudnya gelap, ya kan? Kita berpikir jangan-jangan listrik mati atau jangan-jangan bohlamnya putus. Tapi kita pasti ada pikiran dulu. Yang pertama akan dilihat, diintip, bohlam terpasang nggak? Jangan-jangan diambil maling. Oh terpasang, cek hitam atau tidak, terbakar atau tidak. Kalau terbakar maka akan diganti. Kalau tidak terbakar maka akan dicek kabelnya. Cek kabelnya nggak putus, cek saklarnya. Cek saklarnya nggak putus, jangan-jangan kita belum bayar listrik. Nah, selalu ada urut-urutan seperti itu. Gitu ya, kira-kira teman-teman. Nah, kalau begitu NLP itu apa? Nah, sederhana, nasi liwet pecel. NLP adalah metodologi untuk mengerti perilaku manusia dan kemudian membantu mengubahnya. Jadi yang pertama mengerti perilaku dulu. Kalau Anda tidak mengerti perilaku Anda itu salah, maka Anda tidak akan diubah, tidak akan menjadi ubah. Saya menggarisbawahi saja yang tadi terakhir dikatakan Mas Urip, ketika ada seseorang mengatakan hidup ini sulit, itu sudah sebuah perilaku yang dimulai dengan representasi kata-kata. Maka akan terjadi sebuah kesulitan. Nah, sederhananya seperti itu aja, bahwa ilmu NLP adalah ilmu yang kita gunakan untuk mengerti perilaku manusia dulu, baru kemudian bisa membantu mengubah perilaku mereka. Sederhana. Nah, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya mengenai kesehatan mental. Tadi
Mungkin ada beberapa pemateri yang sudah menyampaikan bahwa menurut WFO, nah kita harus tahu menurut WHO itu apa sih? Rupanya yang nomor satu, kita dianggap sehat secara mental kalau potensi diri direalisasikan. Beberapa kali saya sudah sharing mungkin di Facebook saya, silakan cek tadi Hari Dewanto, atau kemarin saya juga membuat podcast gitu ya, bahwa potensi itu kalau tidak direalisasikan menjadi manfaat, hanya akan menjadi sebuah potensi. Jadi kalau Anda seorang yang memiliki suara emas tapi tidak pernah menyanyikan sebuah atau beberapa buah lagu untuk menghibur orang lain, berarti mohon maaf, Anda belum merealisasikan potensi Anda, artinya belum sehat secara mental. Makanya nanti kalau terapi itu ada yang singing terapi, ada yang drawing terapi, ada yang color terapi. Yang kedua, bekerja produktif dan berkah. Ini sebenarnya bahasa aslinya itu berkah itu fruitfully. Jadi bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau di guru kita di sini, Ustadz Jamil aja ini mengatakan sukses mulia. Sukses itu hanya untuk diri sendiri. Kalau mulia udah mikirin orang lain. Nah, kembali ke potensi. Berarti kalau Anda sudah mengkonversi potensi menjadi manfaat, syarat pertama sudah sehat mental. Yang kedua sudah produktif, ya kan, dan berkah untuk orang lain, sudah sehat mental. Yang ketiga, tangguh terhadap tekanan-tekanan normal. Karena nanti ada tekanan yang tidak normal. Nah, normal dan tidak normal nanti dibahas dalam kelas tersendiri. Bahwa normal itu ada 5 juga kriterianya gitu ya. Ada yang normal karena statistik, ada normal karena konteks, ada normal karena memang kita intensitas perilaku. Nah, kalau yang normal-normal aja, contoh ya, contoh. Di dalam sebuah bencana, kalau hari-hari pertama orang kena bencana kehilangan segala sesuatu baik harta maupun ada keluarga, ternak, kemudian dia bengong dalam hari-hari pertama, itu normal. Jangan dibilang nggak normal, ya kan? Seorang anak kehilangan orang tuanya dan menangis, itu normal. Itu berarti masih tekanan normal gitu ya. Nah, tangguh terhadap tekanan normal itu juga disebut sehat mental. Yang keempat, ketika kita memberikan kontribusi. Jadi dulu saya pernah baca bukunya siapa, Rene kayak kalau nggak salah, Pak Mas Rene Suardono kalau nggak salah, mengatakan yang penting itu adalah kontribusi bukan posisi. Jadi kontribusi kita itu berarti kembali ke bermanfaat untuk orang lain, bukan posisi kita setinggi apa. Itu berarti sehat mental. Sehat mental yang terakhir, ketika kita tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti diri orang lain, itu berarti sehat mental. Menyakiti diri sendiri, salah satunya adalah meracuni diri sendiri. Mohon maaf yang masih menjadi ahli hisab wal jamaah, saya juga mantan ahli hisab wal jamaah ya, yang suka ngisep-ngisep dan dibuang, ngisep dibuang, kan itu pekerjaan yang paling lucu. Kalau saya beli permen gitu kan, saya makan permen, bungkusnya saya buang. Ini ngisep dibuang kan lucu sebenarnya. Mohon maaf ya, saya dulu pernah mengalami juga. Nah, tidak menyakiti diri sendiri. Nah, ini adalah kriteria, 5 kriteria menurut WHO seseorang itu sehat mentalnya atau tidak. Karena nanti ada hubungannya. Tadi semua pemateri sebagian besar sudah menyatakan bahwa ada hubungan antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik. Nah, penyebab gangguan kesehatan secara fisik, ini tadi Mas Urip juga sudah menyampaikan, padahal kita nggak janjian Mas ya. Yang pertama adalah gangguan emosi. Sederhana aja, apa yang Anda rasakan ada di gangguan emosi. Kalau terjadi gangguan emosi, nanti akan terjadi gangguan kesehatan. Yang kedua, gangguan fisiologi atau gangguan perilaku. Ya kan, perilaku yang aneh-aneh gitu ya, yang suka mungkin mukul-mukul kepala sendiri kalau lagi stres, atau bahkan kemarin saya nonton film agak lama, The Accountant gitu kan, ada seorang autis yang dia autis yang sangat fokus, kerjaannya maunya teliti dan mengerjakan sesuatu tapi harus selesai. Dia sangat hobi mengerjakan puzzle, bahkan dia bisa dibalik puzzle-nya pun dia bisa mengerjakan, tapi begitu satu keping hilang, maka dia akan anarkis. Nah, ini gangguan perilaku. Yang ketiga, gangguan pikiran. Kalau menurut matematika pikiran, dalam satu hari seseorang itu bisa memikirkan 60.000 pikiran dalam satu hari ya, 3.000 dalam 1 jam. Nah, itu 80%-nya
berarti 45% itu pikiran negatif kalau tidak segera kita konversi nanti. Dan itu adalah pikiran yang kemarin dulu, besok dan lusa akan selalu kita pikirkan, yang 45.000 itu. Kalau tidak segera kita konversi, itu yang kepikiran. Kalau saya tadi merefer Mas Urip lagi, kita punya utang, ya kan? Punya utang itu biasanya kita berpikir bukan pada menyicilnya, tapi mikir utangnya, negatif berarti. Dan besok masih kepikir terus. Mendengar suara motor yang khas saja kita ketakutan gitu ya, karena itu suara motornya debt collector. Ngelihat satu suku saja kita ketakutan karena suku itu di Indonesia banyak sekali menjadi debt collector ya, tanpa saya harus mendiskreditkan. Itu sudah pikiran gitu ya. Nah, teman-teman, ini saling terkoneksi, saling vice versa, mereka bisa saling. Maka nanti gangguannya dari 3 unsur ini akan kalau dikombinasi menjadi 7. Ada gangguan hanya fisiologi saja, ada hanya emosi saja, hanya pikiran saja. Atau gangguan gabungan antara fisiologi dan emosi. Nah, itu udah kombinasi. Kan? Emosinya terganggu, perilakunya juga terganggu. Gangguan dari fisiologi dan pikiran. Bahkan ada gangguan dari emosi dan fisiologi, ini sama ini ya, emosi dan pikiran, dan yang terakhir EFP, nomor 6 itu EP ya, yang terakhir adalah EFP, 7, itu komplit. Kalau ini terjadi, maka mengganggu kesehatan kita, karena urut-urutan kita mau sehat, itu yang pertama kali emosinya dulu sehat. Tadi kalau nggak salah Mbak Ada menyatakan emosi itu bukan kemarahan. Emosi itu suatu kondisi kita suatu waktu mengalami atau melihat sesuatu menggunakan panca indera kita dan mempengaruhi nanti kalau dalam NLP dikenal state of mind. Nah, state of mind inilah yang merupakan roda penggerak. Seseorang itu akan berperilaku seperti apa. Kalau dia tidak bisa mengelola emosinya, kemudian emosinya itu memercik ke dalam state-nya negatif, maka perilakunya menjadi negatif. Nah, kalau udah emosional, maka mentalnya, kesehatan jiwa. Seseorang yang terganggu emosinya akan terganggu jiwanya. Kalau sudah jiwanya sehat, barulah kita akan ngalamin yang namanya kesehatan fisik. Nah, jadi ada korelasinya teman-teman. Termasuk pada tadi mau langsing. Kalau tadi kan kata Mbak Nina, yang penting terjadi defisit kalori. Iya, orang mau langsing itu cuma 2 yang perlu dipikirkan. Yang pertama makannya diatur, yang kedua olahraganya teratur. Cuma itu saja. Ada hubungannya dari emosional, mental, sama fisikal. Tadi Mas Urip juga mengatakan untuk mengatasi financial problem yang 80% itu di mana? Emosional dulu. Kalau tidak ya repot. Tadi ketika yang harus dikendalikan di dalam untuk langsing, emotional eating. Semuanya ada berasal dari emosi. Teman-teman, seringkali kita mengatakan hidup. Nah, coba dicat dulu sih. Menurut teman-teman hidup ini apa sih? Coba chat dulu. Hidup adalah. Karena banyak sekali yang mempunyai bayangan. Hidup itu, coba saya bantu dicat dulu. Hidup menurut Anda apa? Ayo. Hidup itu tantangan, hidup itu pilihan, hidup itu ibadah. Wih, keren. Perjuangan, ujian. Oke, asal jangan cobaan ya. Kalau cobaan memang mau coba terus. Ibadah, yes. Ini ya, sekarang saya chat ya. Iya, ada yang mengatakan hidup itu dilema. Ada lagunya kan, dilema itu ibaratnya makan buah simalakama. Dimakan katanya ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Kalau saya jual. Jadi aman ya. Hidup adalah sebuah problem atau masalah. Ada yang berpikir begitu. Hidup itu sebuah dinamika. Hidup itu sebuah romantisme. Tadi ada yang mengatakan ibadah. Nah, mungkin di sini sudah terwakili. Maka kalau saya tampilkan slide ini pada setuju atau tidak sih? Coba, setuju atau tidak? Seandainya saja hidupku lebih mudah, pasti aku akan bahagia. Setuju atau tidak? Coba. Ayo, chat aja. Setuju atau tidak? Kalau, ada yang mengatakan tidak setuju. Loh, padahal kan enak ya, kata-kata ini sering terbersit loh dalam otak kita. Aduh ya Tuhan, seandainya hidupku ini lebih mudah, pasti aku akan bahagia.
Belum tentu, tidak. Oke, saya senang ini udah hari terakhir, sesi terakhir, jadi teman-teman udah mulai paham. Karena masih banyak yang berandai-andai begini. Seandainya saja hidupku ini mudah, pasti aku akan bahagia. Belum tentu setuju. Ini kalau nggak percaya ini. Oke, saya berikan soal seperti ini. Kan, dikasih waktu 3 jam. Selesai nggak? Selesai dikumpulkan. Alangkah enaknya hidup ini diberikan soalan seperti ini. Ya kan? Tapi seneng nggak teman-teman dikasih soal begini? Saya yakin Anda semua sudah lulus SD lah ya. Yang bahkan tadi ada yang masih siswa, saya kira udah SMP, SMA. Kalau dikasih pertanyaan begini, 2 ditambah 3 sama dengan X. Berapakah X waktu Anda 3 jam? Selesai nggak? Selesai boleh. Pusing malah ya. Malah merasa terhina. Betul. Kenapa? Karena tantanganlah sebenarnya yang membuat hidup kita menjadi menarik. Iya. Jadi nanti kalau teman-teman memahami mengenai manajemen stres, stres itu nanti dibagi 2. Ya, dibagi 2. Ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Eustress itu stres yang memberdayakan diri kita. Distress itu stres yang membunuh. Jadi gampangannya begini. Kalau kita membuat diagram ya, X sama Y, X-nya adalah kompetensi Anda, Y-nya adalah kesulitan bekerja. Ketika seseorang mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, contoh, anak kelas 5 SD mengerjakan soal kelas 5 SD, itu kondisi yang Anda alami disebut sebagai drone learning, drone zone, drone. Ya kan? Teman-teman tahu nggak sih drone itu apa? Coba bantu di chat, saya pengen tahu pada paham nggak? Drone itu apa yang kita sering mainkan? Apa arti atau apa ini drone? Yang sering kita mainkan tuh loh. Drone itu apa sih? Coba, drone itu apa? Supaya kita pemahamannya sama dulu. Robot, oh kan? Robot. Apalagi coba? Apalagi? Nanti saya kasih tahu. Drone itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia apa? Kamera terbang. Drone itu terbang, betul. Pesawat tanpa... oke. Drone, kalimat dari etimologinya, dari asal-muasal kata, drone itu ini, terbang rendah. Maka drone nggak bisa tinggi-tinggi. Tanpa awak, betul, tapi nggak bisa tinggi-tinggi. Jadi arti drone bukan pesawat tanpa awak, tapi pesawat yang hanya bisa terbang rendah. Nah, maka bagi anak kelas 3, kelas 5 SD, dan dia menyelesaikan soal kelas 5 SD, itu dia mengalami daerah yang namanya drone zone. Itu terlalu mudah, tidak ada tantangan sebenarnya. Ya. Namun ketika kita mengerjakan sesuatu yang jauh di atas kita, anak kelas 5 disuruh mengerjakan kelas 2 SMP, itu akan terjadi yang namanya anxiety zone. Anxiety zone ini berarti mengalami yang namanya distress. D-I-S-S, stress. Distress. Nah, bagaimana kita mendapatkan tantangan? Maka kita harus upgrade 1 tingkat, 2 tingkat. Anak kelas 5 SD disuruh mengerjakan soal kelas 6 SD, itulah yang terjadi yang namanya learning zone. Learning zone inilah memiliki yang namanya eustress. Jadi jangan berpikir stres itu selalu salah, teman-teman. Kalau stresnya cukup, adekuat, itu justru stres yang memberdayakan. Baik. Kemudian tantangan yang terlalu ringan bukanlah kebahagiaan, melainkan penghinaan tadi, drone zone. Ketika tidak ada tantangan, maka kita justru merasa bosan, mohon maaf kurang N, dan akan mencari tantangan lain yang kadang-kadang tidak relevan dengan kehidupan kita. Ini berbahaya justru. Ingatlah rasa gembira ketika kita berhasil melampaui sebuah tantangan. Kalau kata Anthony Robbins dalam bukunya Unlimited Power, sebenarnya seseorang kalau ingin sukses itu cukup mengalami sebuah sukses saja yang kecil. Jadi kita kalau mau membuat bisnis, buatlah bisnis yang kecil dulu, nggak apa-apa. Jangan langsung yang besar. Yang penting dilakukan dengan sempurna, sukses, rasakan kebahagiaannya, itu akan menjadi sumber daya kita mengulangi kebahagiaan yang lain, mengulangi kesuksesan yang lain.
Sederhana. Jadi mendapatkan mengingat rasa bahagia ketika berhasil melampaui sebuah tantangan itu keren. Rasa gembira seperti itu juga yang akan teman-teman dapatkan setelah 1 hari ini bersama dengan kami, dan semoga nanti kesehatan mental kita menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, teman-teman, saya akan kenalkan satu istilah yang namanya unfinished emotion atau unfinished business. Hal ini terjadi ketika di masa lalu. Kalau ngomong masa lalu nggak usah jauh-jauh ya. 1 detik dari sekarang itu masa lalu. Contoh, Anda berharap makan siang dapat makan dengan sayur lodeh, dengan tempe goreng, sambal terasi. Nggak usah mahal-mahal. Berharap begitu. Ya, tapi nggak ngomong kepada istri Anda. Dan rupanya nggak dapat. Ya kan? Maka kalau itu tidak diutarakan, tidak kemudian diutarakan, itu akan menjadi unfinished business. Itu nanti akan menjadi inner child. Itu akan menjadi shadow di dalam diri Anda. Sederhana? Sederhana. Pokoknya segala sesuatu omongin. Anda ingin, ini paling sederhana saja. Masing-masing orang itu memiliki metaprogram. Kalau NLP mengatakan, metaprogram adalah bagaimana mereka mengurutkan atau mengatur segala sesuatu di dalam pekerjaannya gitu ya. Ada orang yang makan bakso itu baksonya dulu, mie-nya belakangan. Ada yang kuahnya dulu, mie dan baksonya belakangan. Dan selanjutnya. Termasuk saya sendiri punya sebuah kebiasaan ya. Saya kalau makan timun, itu mesti dikupas kalau timun untuk nasi goreng atau untuk sebagai tambahan di mie goreng gitu kan. Tapi kalau timun itu mau dicocol ke sambal terasi, maka tidak perlu dikupas, tidak perlu dipotong. Nah, kayak gini perlu dikomunikasikan kepada keluarga, utamanya anak dan istri. Kalau tidak, maka ketika saya makan mie dan dapat timun nggak dikupas, dalam hati begini, masa sih nggak ngerti. Dan kalau ini nggak dikatakan akan menjadi unfinished business. Itu akan nanti ketika kemudian ada kesalahan yang lain dari keluarga kita, yang harusnya contoh ya, ini contoh ibu-ibu biasanya, anak kita tadi yang jatuhin, Mbak Erlina tadi, jatuhin gelas. Seorang ibu ketika anaknya jatuhin gelas, ya itu kalau ditanya harusnya emosinya marahnya 1-10 level berapa? Biasanya dari klien saya nanya, jawab level 1, level 2. Harusnya wong cuma mecahin gelas. Tapi ketika bentak itu menggunakan energi level 10. Kenapa? Yang 8 itu untuk suaminya. Gara-gara unfinished business yang tidak diutarakan. Gara-gara timun nggak dikupas tadi. Nah, ini berbahaya teman-teman. Ini yang mesti kita rilis. Supaya apa? Supaya mental kita sehat. Ya. Bentuk unfinished business atau emotion itu seperti ini. Jadi mudah terluka, baperan. Ya. Jadi mudah marah, mudah mengkritik. Kenapa? Ya karena dia ngerasa ada sesuatu yang tidak diterima gitu ya. Atau contoh lain ketika kecil, Anda tahu orang tua Anda bisa membelikan sepeda yang mungkin harga cuma murah lah 100.000 sampai 500.000. Tapi atas satu alasan orang tua Anda nggak membelikan dan Anda nggak berani protes. Itu kalau nggak dirilis sampai sekarang akan membuat Anda menjadi mudah mengkritik orang. Nah, contoh, jadi pendiam. Tanda orang sehat, tanda orang tidak sehat, itu 2 mentalnya ya. Silence, pendiam, violence, pemberontak. Kenapa? Merasa tidak diterima. Kemudian menarik diri, cenderung untuk tidak mau bergaul. Kenapa? Ya masih ada tadi takut tersinggung lagi. Dan melawan keyakinan diri sendiri dan keyakinan orang lain dengan ego terdalam. Ego terdalam itu cuma ada pokoknya, aku yang benar, orang lain salah. Oh, itu bahaya banget. Dan yang terakhir, sangat agresif terhadap orang lain. Kenapa? Sebenarnya itu bentuk dia mau melampiaskan tadi. Jadi, unfinished business ini memiliki energi yang luar biasa. Kalau tidak dirilis, dia bisa meledak. Mungkin yang tadi nyubit anak, mukul anak, ketika Anda mukul, Anda nggak sadar karena digerakkan oleh unfinished business ini. Setelah selesai tentunya nyesel. Mohon maaf ya, mungkin nanti di kelas yang lain yang lebih detail lagi kita bisa jelaskan baik di parenting maupun di NLP yang basic. Karena tadi kadang-kadang suami istri itu marah ke anak itu cuma dikit, bahkan sebenarnya nggak pengen marah, termasuk tadi yang membunuh anaknya. Cuma karena kesel sama pasangan hidupnya lah dilampiasnya ke situ.
Itu sangat berbahaya, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? 2 menit lagi. Ini terakhir. Slide 2 terakhir. Habis ini masih 1 slide lagi. Teman-teman, saya dapatkan ini dari ketika ikut pengajiannya Dr. Aisyah Dahlan ya. Yaitu sebuah teknik sederhana yang namanya istighfar cantik. Habis ini kita akan praktekkan. Beberapa di antara kita mengucapkan kata-kata thayyibah, kata-kata baik, tapi tidak kongruen, ya, tidak kongruen. Bahkan kadang-kadang Anda juga marah dengan tidak kongruen, maka akan menjadi unfinished business tadi, ya. Marah tidak kongruen tuh begini. Mohon maaf ya, kan kemarin ini lagi dilarang anjay ya kan, dilarang. Maka marahnya anjay. Itu nggak kongruen. Kalau yang kongruen anjay kayak gitu. Itu yang kongruen. Nah, ada orang mengucapkan kalimat thayyibah juga nggak kongruen. Istighfar, ya kan? Kemudian subhanallah, ya kan? Kemudian alhamdulillah, Allahu Akbar bagi yang muslim. Itu kalimat-kalimat baik. Tapi kadang-kadang tadi kembali ke anak kecil mecahin, ya kan? Anda bisa kadang mengatakan astagfirullah atau subhanallah, tapi dengan begini, astagfirullah, gimana sih matamu kemana? Nah, itu membuat akhirnya anak itu takut mendengar kata-kata seperti itu. Mohon maaf, mungkin kita sendiri yang pernah ikut terjebak dalam demo dan mendengar kalimat Allahu Akbar ditakbirkan, tapi kemudian orang itu membakar, mungkin ya kan membuat Anda ketakutan. Karena ada sebuah stimulus ya, ada sebuah anchor di sana. Nah, kalau begitu bagaimana kita mengucapkannya sebelum ke istighfar cantik, teman-teman? Manusia dalam menghadapi tekanan itu dibagi menjadi 3. Ini tadi sama yang diberikan oleh pemateri ketiga kalau nggak salah. Ada seseorang yang akan menekan semua perilaku yang diterimanya. Dibully, dihina, bahkan dipukul, aku rapopo. Kan? Kejadian kan artis yang aku rapopo akhirnya kena kanker dan meninggal. Jadi menahan, pokoknya menahan saja. Seolah-olah menahan begini itu baik, ya kan, untuk dirinya. Padahal tidak baik. Karena kalau orang yang menekan begini, dia kalaupun kena stroke, namanya stroke iskemik, ditekan. Ya. Nah, ada yang ekspresor, senggol bacok, pokoknya apapun katakan, katanya nggak boleh nahan, maka saya keluarkan. Seolah baik untuk dirinya, nggak baik juga, karena dia akan yang keluar juga hormonnya kortisol, bukan hormon dus ya. Kalau dus itu dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Itu hormon kebahagiaan. Supresor juga tidak akan keluar hormon dusnya. Ekspresor ini bahaya untuk orang lain karena orang lain menjauhi Anda, bahaya untuk diri Anda, bisa stroke hemoragik. Yang paling bagus ini, release. Apa bedanya dengan ekspresor? Beda. Ketika saya membaca bukunya Stephen R. Covey yang 8 Habit, rupanya Stephen Covey ketika menulis 7 Habit, gara-gara dia membaca sebuah buku, saya lupa judulnya, di mana perbedaan antara orang reaktif dan proaktif itu ada pada jeda. Reaktif itu senggol bacok, proaktif itu ada jeda untuk berpikir. Nah, maka releaser itu ada jeda. Contoh ya, Anda suatu hari kesenggol orang, dan Anda sebenarnya kaget. Itu bisa supresor, aku rapopo, bisa memaki. Dua-duanya nggak bagus. Yang bagus, tarik nafas panjang. Ya. Tarik nafasnya itu, yuk kita sama-sama. Tarik nafas sampai tidak ada lagi nafas yang bisa ditarik. Hitung 7 hitungan. Yuk kita sama-sama yuk. Sampai penuh. Itu kalau kata Dr. Aisyah Dahlan ada 50 liter oksigen di situ. Nah, kalau udah begitu, tahan sebentar, 3 hitungan, 1, 2, 3, lepasin. Sambil ngelepasin itu, sambil curhatkan semua kondisi itu kepada yang di atas, kepada Tuhan kita. Contoh kaget, habis naik pasang, sambil ngelepas, ya Tuhan, kaget banget tadi, mau copot jantungnya Tuhan. Duh, ada orang kok begitu ya. Nah, boleh ngerasani orang itu tapi ke atas. Ada orang kok begitu, nggak sopan, nyenggol. Kemudian maafkan dia. Doakan dia yang baik.
semoga dia disadarkan, semoga dia bisa berperilaku lebih baik lagi dengan kalimat pelan, kongruen. Bukan yang, ya Allah ada orang, wah itu nggak bagus. Maka, ya Allah, kok ada orang begitu ya? Nggak ada sopan santun. Maafkan dia, berikan dia petunjuk ya Tuhan, ya Allah. Nah, kalau sudah, tarik napas lagi, sampai full, baru istighfar. Astagfirullah. Cantik. Nggak perlu mundur cantik ya, nggak perlu ya. Nggak perlu mundur cantik, nggak perlu, itu nggak perlu. Itu kira-kira, kita ulang sama-sama ya, kita ulang sama-sama. Ingat satu peristiwa yang membuat Anda masih kesel. Ya, tarik napas panjang. Tahan 3 hitungan, lepaskan sambil curhatkan. Nah, itu bisa berkali-kali sebelum ke astagfirullah ya. Ya Allah, si kutu kupret itu ngutang nggak bayar-bayar. Doa semoga diberi rezeki yang baik sehingga ingat dan bisa bayar. Yang penting doakan sebenarnya gitu ya. Tarik nafas lagi. Astagfirullah. Cantik. Nah, nikmat. Nikmat gitu ya, teman-teman ya. Nanti silakan pertanyaan di WA. Dan teman-teman, untuk mengakhiri dari semua sesi ini, tadi semua memperkenalkan diri sebagai seorang happy counselor. Mungkin ini juga baru bagi teman-teman, Kampung Hening juga baru dari teman-teman. Jadi happy counselor ini adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Kampung Hening. Saya salah satu alumninya di batch 1, nanti batch juga udah ada, yang kita ingin menjadi counselor yang happy. Happy itu apa? Bahagia, temukan kebahagiaan dari dalam sendiri, betul. Tapi happy ini sebenarnya sebuah akronim. Karena kita ingin menjadi diri sendiri, menjadi seorang konselor yang memiliki kepercayaan diri tingkat dewa. High confidence. Ya, nomor 1 hanya itu. Kemudian, hanya kita merupakan orang-orang yang ingin bisa menerima diri kita, tidak denial. Semua materi tadi mengatakan itu, ada acceptance. Karena denial itu nggak ada gunanya. Mending kita akui. Setelah diakui, tarik nafas panjang, kemudian curhatkan kepada yang di atas, istighfarlah. Jadi kalau namanya istighfar, kalau yang agamanya bukan Islam ya diganti saja, maafkan aku ya Tuhan. Gitu. P yang pertama, kita berpikir kepada hubungan dengan orang lain. People orientation. Itu nomor 1. Baru diri kita. Kan? Kemudian P yang kedua, memiliki positif influence, berpengaruh positif kepada orang lain. Dan yang terakhir, yearn for blessing. Mungkin kata yearn agak asing bagi Anda yang nggak terlalu pengalaman bahasa Inggris, tapi kita kasih artinya mengharap ridho Allah. Jadi, sahabat-sahabat Kampung Hening yang berbahagia, itulah kami 9 happy counselor yang berharap Anda semua juga akan menjadi happy audience, high confidence, acceptance, people orientation, positive influence, dan yearn for blessing. Kami tunggu teman-teman untuk silahkan nanti bermain ke Kampung Hening atau bisa mengikuti pelatihan-pelatihan kita yang lain, termasuk di sana ada juga NLP yang berjudul Find the Happiness in You. Demikian dari saya, Mbak Nina. Saya kembalikan. Terima kasih sekali untuk semua perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih Pak Hari, Alhamdulillah. Pak, sebenarnya kurang Pak materi Bapak itu. Saya tuh belajar NLP itu 8 hari Pak. Ikutan yang pertama, yang kedua itu berapa tahun yang lalu, terus kemarin juga 8 hari. Jadi memang nggak cukup teman-teman kalau mau belajar NLP. Seru pokoknya. Soalnya belajar meta pikiran, meta program. Terima kasih Pak Hari sudah menutup materinya dengan sangat indah tadi. Jadi kita belajar istighfar cantik ya, istighfar cantik. Jadi kongruan katanya. Nah itu NLP banget itu bahasanya. Oke teman-teman, Pak Hari saya tetap kasih pertanyaan, buka pertanyaan ya. Tadi saya sudah lihat ada beberapa. Kita beri 1 atau 2 ya Pak ya? 2 boleh. Ya, bonus lah ini karena terakhir. Ya, nggak apa-apa. Tadi soalnya takut kesorean, teman-teman. Ini oke lah. Gitu. Nah, ini dulu. Bagaimana caranya agar menghilangkan pikiran-pikiran yang 3.000 per jam itu gimana, Pak? Katanya. Ini gimana tadi? gini,
bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran. Jadi ini Pak, pikiran-pikiran kita kan loncat-loncat tuh 3.000 per jam. Oh, oke. Pikiran ini tidak penting menurut diri sendiri katanya. Itu gimana? Silahkan dijawab dulu. Oke. Ya, ya memang ada gini ya. Jadi kita cari nanti ada yang namanya penting, ada yang namanya mendesak. Ini saya tanya ke Mbak Nina aja. Mbak Nina kalau penting sama mendesak mana yang didahulukan, Mbak? Mendesak. Nah, ini mohon maaf kesalahan banyak sekali dari kita dalam time management. Sebenarnya segala sesuatu itu menjadi mendesak karena kita tidak membuat penting. Oh, oke. Ya, maka kita akan selalu mengerjakan yang penting-penting dulu. Ya seperti tadi kan, siapa yang bilang olahraga penting? Saya. Siapa yang tadi pagi olahraga? Tidak ada. Kenapa nggak olahraga? Nggak ada waktu. Orang mengatakan tidak olahraga karena merasa tidak ada waktu. Kalau saya tanya Mbak Nina kalau bangun kesiangan untuk ke kantor atau beraktivitas, tetap mandi atau tidak meskipun nggak ada waktu? Mandi, Pak. Kenapa? Karena mandi dianggap penting, betul? Penting seharian gitu ketemu Nah, orang. betul. Nah, makanya sebenarnya olahraga tadi dikatakan tidak ada waktu, ada sebuah quote yang bagus, di dunia ini tidak ada kita menganggap tidak ada waktu. Yang ada kita belum menganggap hal itu penting. Karena kita belum menganggap hal itu penting, maka tidak dilakukan. Kalau yang penting tidak dilakukan akan menjadi genting, alias mendesak. Kenapa rata-rata dari kita mengatakan kerjakan yang genting dulu? Karena tidak mengerjakan yang penting. Kalau yang penting tidak dikerjakan, maka menjadi genting. Kalau segala sesuatu sudah menjadi genting, maka pikiran kita lama-lama jadi sinting. Nah, kalau udah sinting itu, jalan kita miring-miring. Jadilah apa, Pak? Tidak sehat, kan? Mental health-nya jadi nggak benar gitu loh, Pak. Jadi gitu, urutkan dulu, mana yang penting, kerjakan dulu. Itu aja kira-kira jawabannya. Dari 3.000 tadi, cari yang penting saja. Bukan yang genting, karena genting itu muncul sebagai akibat kita tidak menganggap penting. Contoh olahraga nggak dianggap penting. Kemudian ketika sakit, nah telat. Sudah jadi genting, kan? Oke. Terima kasih semoga menjawab. Tadi kan Pak Hari bilang prioritaskan dulu gitu ya, mana yang penting. Nah, tapi kalau teman-teman nanti mau belajar bagaimana caranya menenangkan pikiran, karena memang pikiran kita kan loncat-loncat ya Pak ya, nalurinya atau memang sunatullahnya begitu. Nah, itu saya jadi ini lagi nanti belajar contemplation terapi sama saya. Nah, ya nyambung. Oke, pertanyaan kedua Pak. Bagaimana jika unfinished business tersebut kepada orang tua? Apakah kita perlu mengutarakan seluruh unfinished business tersebut kepada orang tua? Dan bagaimana cara menyampaikannya dengan baik? Sedangkan unfinished business telah menumpuk. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, inilah asiknya menjadi konselor. Ya, sebenarnya saya gampang jawabnya. Silakan ikutin program Happy Konselor, itu terjawab nanti. Tapi saya kasih clue-nya bahwa ada di dalam NLP juga ada yang namanya perceptual position. Kita tidak perlu melepaskan unfinished business itu kepada orang-orang yang melakukan itu. Bagaimana kalau orang itu sudah meninggal? Berarti kita tidak bisa melepaskan dong. Tetap bisa. Jadi, unfinished business itu dilepaskan dalam rangka forgiveness. Forgiveness itu bukan memberi, tapi melepaskan. Itu gunanya untuk kita. Bahkan orang itu tidak perlu tahu. Tapi kalau memang orang itu perlu tahu, kita ingin mengemukakan, ya nggak apa-apa, kemukakan saja dengan cara-cara yang baik. Seandainya kita masih merasa, wah kayaknya kalau aku mengemukakan nggak sopan ini, nggak masalah, lepaskan dengan diri Anda sendiri. Nanti ada teknik, the pillow teknik ada, perceptual position ada, empty chair terapi ada, inner child terapi ada. Itu diajarkan di dalam Happy Counselor, diajarkan juga di dalam kelas-kelas NLP yang biasa saya ampu. Di buku itu juga ada beberapa penjelasannya. Jadi yang kadang-kadang orang nggak ngerti, saya harus berhubungan lagi dengan orang itu. Yang kalau orang tua masa nggak sopan, kalau mantan pacar, mantan pasangan gitu, enak aja, aku masih sakit, dia udah seneng-seneng, aku harus ngomong. Nggak perlu. Ini pentingnya untuk diri kita kok. Jadi kita bisa menyelesaikan sendiri dengan teknik-teknik yang tadi. Ada empty chair, ada perceptual position, ada pillow teknik, dan lain-lain. Termasuk self contemplation itu salah satunya kan melepaskan emosi negatif, betul Mbak Nina ya? Iya, nah gitu jadi jawabannya. Jadi tidak perlu, bahkan kalau tidak dibutuhkan, tidak perlu ketemu dengan orang itu. Kalau memang dibutuhkan dan ekologis,
Nah, apa pula ekologis itu ya? Dan ekologis, maka monggo, silahkan. Jika tidak, selesaikan sendiri. Boleh dibantu nanti yang termasuk yang mau free counseling ya, karena kita membuka free counseling. Ya. Oke, terima kasih Pak Hari. Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaannya teman-teman ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, jadi memang kita akan memilih Pak 45 orang. Artinya satu pembicara mendapatkan 5 konseli. Nah, siapakah mereka? Kalau saya share di sini sepertinya harus dibantu sama beberapa teman ya. Jadi saya akan share siapakah yang mendapatkan konseling gratis bersama kami. Itu besok di WhatsApp ya teman-teman ya. Oke tuh, yang mau udah banyak, yang mau katanya. Saya akan share formnya dulu. Jadi nanti kita akan share bagaimana, jadi teman-teman, kan kadang-kadang gini, ada beberapa teman yang mungkin hadir hari ini adalah ingin dapat ilmu saja, bukan mau konseling gitu. Nah, jadi kami kan tidak tahu nih teman-teman mau konseling atau tidak. Nanti saya akan share formnya di grup WhatsApp. Teman-teman silakan isi. Nah, nanti dari situ kami akan pilih ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah teman-teman yang hadir dari sesi 1 sampai sesi sore. Hari ini yang standby, itu kira-kira kriterianya siapa ya? Apakah Anda ya? Itu kriteria 1, dan yang kedua memang yang teman-teman yang mengisi form. Jadi kalau saya sebutkan di sini tapi Anda tidak isi form ya mohon maaf mungkin karena saya juga tidak tahu, berarti Anda mungkin tidak membutuhkan konseling ya. Itu saja. Kemudian sebelum kita closing, saya mau panggil dulu nih, kalau tadi pagi kita opening speech dengan Bunda Sophie Beatrix, kalau sekarang kita ingin mendapatkan wejangan dari Babe Jamil, kebetulan sedang ada tadi. Pak Jamil, apakah bisa menyampaikan closing speech untuk kita semua? Beri sambutan Pak Jamil. Ini di perjalanan sinyalnya naik turun, apakah jelas? Jelas Pak, boleh, tidak apa-apa. Iya, ini baru dari Kampung Ngening, Cidahu. Oke. Innalillahi. Sebentar. Kadang-kadang kita susah move on karena salah satunya hati kita itu bermasalah. Jadi kalau ibaratnya itu, ini dalam pengalaman kehidupan saya, ketika saya mengcoach orang ini, di-coach kok susah amat ya, di-coach yang lainnya udah tumbuh kok dia nggak tumbuh ya. Padahal perlakuannya sama, treatmentnya udah disesuaikan gitu. Kemudian treatment yang lain sama, mulai programnya bareng, tapi yang ini tumbuh, yang satu tidak. Ternyata setelah saya amati, salah satunya karena tadi banyak unfinished business yang ada dalam dirinya ya. Jadi yang disampaikan Pak Hari tadi betul banget, tepat banget. Kalau dari negatif, 0 positif ya. Kita akan susah move on kalau posisi kita itu di negatif ya. Kita bisa move on kalau kondisi kita itu 0 atau positif gitu. Nah, maka bagi orang-orang yang masih punya unfinished business, ada hal-hal yang masih terpendam, sakit hati, ya, kemudian mungkin memendam amarah, ya, maka kemudian akan sulit kemudian move on kalau itu tidak dituntaskan dulu. Maka merangkum dari materi yang tadi pagi sudah disampaikan yang menurut saya keren-keren banget, ya, walaupun tidak semuanya saya menyaksikan, tapi dapat cerita dari Ibu Sophie Beatrix itu, maka yuk kalau kita ingin move on, maka unfinished business-nya dituntaskan dulu. Ya. Kalau itu sudah, maka insya Allah kita akan tumbuh melesat. Karena menurut saya, sekarang dunia ini bertumbuh itu eksponensial. Kalau kita bertumbuhnya biasa-biasa aja, kita akan ketinggalan. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh eksponensial? Maka unfinished business-nya dituntaskan dulu. Pengalaman buruk masa lalu dilepaskan dulu, dibereskan dulu, berdamai dengan masa lalu, maka insya Allah kehidupan kita ke depan semakin damai. Nah,
kalau ingin menjadi lebih paham, silahkan saja ikut Happy Counselor di Kampung Hening. Supaya kemudian kita bisa mengkonseling diri kita dan juga membantu banyak orang. Mungkin itu dari saya, Mbak Nina. Khawatir suaranya terganggu karena ini di perjalanan tol. Mudah-mudahan kalau sebagian besar kita bahas warga Indonesia itu sehat mentalnya, insya Allah Indonesia di ulang tahun yang ke-100, yaitu 2045, Indonesia bisa menjadi negara besar karena orang-orang di dalamnya tidak terjebak dengan masalah-masalah besar yang pernah terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Mbak Nina, Kang Hari, dan semuanya. Makasih atas kontribusinya dan mudah-mudahan menjadikan kita semuanya sehat mentalnya, sehat jiwanya, dan sehat segalanya. Thank you banyak ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman, tadi saya merangkum saja, jadi memang dari pagi kan materinya tentang forgiveness, tentang bahagia. Kita akan bisa ya kalau kita sudah menyelesaikan tadi unfinished business ya. Mari kita selesaikan, mari kita tuntaskan unfinished business kita agar kita bisa lebih berdaya, agar kita bisa lebih menghadapi hidup di masa yang akan datang. Begitu ya. Terima kasih kepada para pembicara semuanya dan kepada para teman-teman yang standby dari pagi sampai sore. Dan mohon maaf kalau tadi banyak yang japri kepada saya menanyakan sekolah konselor. Alhamdulillah Pak, banyak yang berminat. Nanti saya akan jawab satu persatu ya setelah acara ini selesai. Foto lagi nggak nih? Kenapa? Foto lagi nggak? Nggak ya? Lagi? Boleh, boleh. Nggak tahu. Nanya aja. Bentar, Mas Haris. Nggak apa-apa, kita foto lagi untuk sesi sore yang bertahan sampai sore nih. Karena kan kita akan melihat, Pak, nanti yang dapat konseling gratis adalah... Ya, itu dia. Sampai sore. Terima kasih diingatkan, Pak. Mas Faris, halo Mas Faris. Ya, siap. Standby, ini di sini ada 6 layar. Ya, 6 layar. Jadi, mohon ditahan ya. Silakan. Ya, siap. Kasih aba-aba aja ya. Nanti aku langsung... Logonya Kampung berdoa tuh. Nah, boleh guys, seperti ini ya. Oke, jadi kayak... Apa? Oke, Mas Faris, standby di layar 1, silakan 1, 2, 3. Kita di layar berapa? Apa ya Mas Faris ya? Sekarang sudah layar ke berapa? Bentar. Oh, di save dulu. Kedua, masih kedua. Kasih apa-apa ya. Yang nyetir nggak usah ikut gini, yang nyetir nanti. Jadi, aku nggak nyetir, Pak. Oh, kirain nyetir. Bajunya udah ganti, Pak. Slide yang ketiga. Mas Faris. Oke. Ya, sudah. Yang keempat? Oke, yang keempat. Kita tidak tahu berada di layar yang mana. Oh iya ya, nggak tahu ya. Gini terus berarti ya. Tahu, Pak. Tahan. Yang kelima? Yang kelima. Satu lagi. Layar yang keenam. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman, kita sama-sama support untuk Indonesia Sehat Mental ya, dan bersama Kampung Hening Indonesia Sehat Mental 2025, visi misinya Kampung Hening. Yes. Oke, terima kasih dari kami, mohon maaf kalau banyak kekurangan, semoga ilmunya berkah, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.